Jadi teknologi canggih itu tidak hanya merubah cara kita bekerja, tapi juga merubah cara kita hidup dan berinteraksi satu sama lainnya. Betul. Dan itulah saat ini yang kita rasakan gitu. Setuju. Pemerhati dan rekan-rekan engineers sekalian, hari ini KTechSite kedatangan tamu spesial, Mbak Fatma Dewi. Beliau adalah salah satu alumni Teknik Sipil Universitas Diponegoro, angkatan tahun 90 ya Mbak ya? Yeah. 90, jadi sebenarnya kita nggak jauh-jauh beda nih. Terima kasih atas kedatangannya. Mbak Dewi, saya panggilnya Mbak Dewi boleh ya? Dewi saja. Mbak Dewi ini istiqomah sebenarnya, tahu saya. Jadi kabarnya beliau sejak awal, dulu sejak lulus, masuk ke grupnya Hutama Karya ya Mbak? Iya. Jadi sejak dari Semarang, masuk ke Hutama Karya. Hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Mbak Dewi. Kita akan gali informasi sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kita punya hutang sebenarnya Mbak Dewi. Dengan Bu Aji waktu itu kita bicara tentang Trans Sumatera. Waktu itu. Dalam salah satu diskusi beliau menyebutkan di sana ada Lane Construction. Itu juga belum sempat kita diskusikan. Kemudian ada juga BIM yang waktu itu menjadi andalan Hutama Karya Infrastructure dalam pengembangan Trans Sumatera. Betul. Dan kami berharap moga-moga pagi ini kita bisa sharing ya. Jadi ini sifatnya kangen-kangenan Mbak. Kangen-kangenan. Sharing ilmu. Iya Mbak, monggo. Kami pengen tahu nih, dulu sejak kuliah terus tiba-tiba masuk di HK, pengalaman apa saja yang ada di HK, monggo. Mungkin Mbak Dewi bisa cerita. Terima kasih kesempatannya Mas Sulit dan tim KTechSite yang sudah mengundang saya hari ini, diberikan kesempatan untuk sharing ilmu ya. Ini bincang-bincang sharing ilmu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau flashback ya Mas ya, flashback terhadap perjalanan karir. Jadi semenjak fresh graduate itu lulus, sebetulnya Desember itu sudah terakhir TA, terus kemudian kita sudah dengan dosen itu dinyatakan lulus, tapi nunggu wisuda gitu ya. Nunggu wisuda itu akhir Desember 1995, kemudian wisudanya adalah April 96 waktu itu. Lamar-lamar pekerjaan ternyata yang nyangkut pertama kali di Hutama Karya. Nah, sehingga alhamdulillah waktu itu diterima langsung di Hutama Karya, ditempatkan di wilayah DKI Jakarta waktu itu, alhamdulillah. Dan sampai dengan sekarang masih istiqomah di Hutama Karya, sampai Hutama Karya mempunyai anak-anak usaha. Saat ini saya ditugaskan di PT Hutama Karya Infrastruktur, salah satu anak usaha Hutama Karya yang dibentuk tahun 2015 dan saya ditugaskan tahun 2019. Jadi itulah perjalanan karir saya dari HK kemudian ke anak usaha. Dan memang ya dalam perjalanan karir ini, dan kita tahu ya Mas ya, kita ini kaum perempuan, jadi feminim bekerja di lingkungan kaum maskulin gitu ya, menjadi kaum yang minoritas ini. Oh gitu. Itu nggak cuma di kampus ya, kampus dulu kan berapa? Satu angkatan berapa? Satu angkatan kalau nggak salah sekitar 120, ceweknya itu 20. Itu lebih banyak ya. Lebih banyak daripada yang 13, lain ya. 120 ya.
Ya. Cukup banyak sebenarnya 20. Banyak ya. Nah, begitu juga ternyata begitu memasuki dunia kerja dan memang ya pilihannya tetap di jasa konstruksi gitu ya. Nah, itu ternyata juga mayoritas itu laki-laki, kami kaum perempuan yang minoritas gitu. Ya. Tapi itu bukan menjadi halangan kan ya? Bukan jadi halangan. Oh, dulu masuk langsung di proyek atau di departemen engineering kah atau apa? Ya. Boleh cerita awal-awal yang sesuai dengan apa ya harapan kita dulu kalau fresh graduate kan gitu ya? Iya betul, fresh graduate kita harus belajar dulu kan gitu ya Mas ya. Jadi pada saat diterima memang kita ditugaskan di kantor, jadi ada beberapa departemen gitu ya. Ada departemen teknik, kemudian diputar lagi ke procurement gitu, operasional gitu ya. Nah itu cukup lama juga dan istilahnya itu begitu ditugaskan di kantor kalau perempuan gitu ya nyaman gitu. Tapi kita ini harus muter, ada tour of duty gitu ya istilahnya. Oh gitu ya, di HK memang begitu, ada harus keliling antar departemen. Dan itu karena bisnis utamanya adalah project, jasa konstruksi, sehingga harus diputar ke project. Dan saya alami hal itu. Jadi dari project sampai ke head office komplit lah ya? Iya, Jadi tahun 2007 saya ditugaskan di project. Kemudian alhamdulillah juga tahun 2012 kalau nggak salah saya sebagai kepala proyek waktu itu. Jadi dari 2012 sudah jadi kepala proyek ya? 2012. 5 tahun. Wow. Oke banget. Tapi sebetulnya masuknya 96 Mas, tapi di kantor dulu, terus kemudian ditugaskan di proyek gitu ya. Iya. Jadi kalau bicara pengalaman kerja gitu, track record untuk track karir path-nya komplit ya Mbak ya. Jadi dari di kantor ya, pengadaan iya, di project sampai saat ini alhamdulillah menjabat sebagai direktur ya. Direktur operasi ya. Direktur operasi. Oke. Iya. Mbak Dewi, saya boleh manggil Mbak Dewi ya, Mbak Dewi. Ini kami mendengar bahwa salah satu keunggulan kalau boleh disebut begitu, keunggulan HK ini adalah di digitalisasi dan di sistem building system management lah ya, BSM-nya. Kita semua tahu bahwa di dalam BSM itu ada salah satunya ada BMI. Jadi beberapa memang sudah mengimplementasikan, tetapi konon kabarnya HKI itu unggul di BIM. Ya. Jadi boleh kita ngobrol soal BIM-nya ya, khusus boleh ya. Boleh. Boleh cerita Mbak, sejak kapan atau bagaimana proses dimulainya BIM di HKI? Kan BIM itu barang baru buat kita ya. Kalau di konstruksi mestinya belum lama toh. Dekade ini baru dimulai kan. Jadi betul. Mungkin seperti apa improvement di dalam, boleh diceritakan Mbak? Iya. Baik, terima kasih Mas Sulis. Jadi mungkin saya prolognya adalah demikian Mas. Jadi saat ini kita itu kan memasuki revolusi industri 4.0 gitu ya. Itu semuanya aktivitas serba cepat. Dan itu kita alami nih saat ini. Tuntutannya memang harus begitu ya. Serba cepat gitu ya. Nah, revolusi industri pertama kali 4.0 itu dikenalkan oleh pemerintah Jerman dalam memajukan industri ke step berikutnya dengan bantuan teknologi. Itu dimulai di abad 21. Nah, ini yang saat ini kita alami kan, berarti kan. Apalagi HKI saat ini dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Jangan sampai ketinggalan zaman kan gitu. Jadi HKI punya roadmap lah ya. Jadi untuk pengembangan itu begitu kenal dari Jerman tadi ya, itu ada roadmapnya. Karena teknologi yang dikedepankan. Jadi karena HKI saat ini juga sudah tumbuh menjadi industri konstruksi dan pengembangan bisnisnya pun tidak hanya sekedar dari organik internal, tapi sudah melalui anorganik dan punya 3 anak usaha.
Jadi ada yang dengan portofolio yang berbeda-beda. Ada yang manufacturing, besi beton, pabrik besi beton, kemudian ada yang precast, kemudian ready mix, dan juga ada yang punya portofolio di mining, infrastruktur oil and gas. Nah, sehingga target produksi yang besar. Nah, kami di 5 tahun terakhir ini revenue itu sudah di 9 sampai dengan 12 triliun Mas, 5 tahun terakhir. Ya. Konsol, ya konsol. Nah, luar biasa. Ya, nah ini alhamdulillah artinya produksi per tahunnya sangat besar. Ya. Proses bisnis sangat cepat. Ya. Nah, ini juga mestinya kita punya harus ada target korporasi, strategi korporasi dalam teknologi leadership. Ya. Nah, salah satu yang digunakan adalah BIM tadi, gitu. Mbak, boleh kami dapat bocoran roadmap-nya kayak apa sih sebenarnya? Nah, roadmap-nya itu, mungkin roadmap-nya kita juga mestinya mengacu pada regulasi pemerintah ya Mas ya. Ya, regulasi karena HKI karena jasa konstruksi kita harus regulasi pemerintah itu harus jadi pedoman juga gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu di PP nomor 16 tahun 2021, kemudian juga Permen PUPera nomor 22 tahun 2018 itu mengenai penerapan BIM pada bangunan tidak sederhana. Nah, sehingga ini selaras dengan BIM yang digunakan oleh HKI. Nah, BIM itu tadi itu ya, Building Information Modeling, merupakan teknologi di bidang arsitektur, engineering dan construction yang mampu mensimulasikan seluruh informasi pembangunan proyek ke dalam permodelan 3 dimensi, dimulai dari perencanaan atau desain, construction, dan maintenance atau pemeliharaan. Nah, dari sini kita roadmap-nya untuk implementasi ini HKI mulai menerapkan mungkin coba bisa dibuka tadi roadmap-nya Mas, pertama kali yang di tahun 2020. Nah, ini kita mulai mengimplementasikan 2020 itu yang menjadi pilot project waktu itu adalah di project Pekanbaru Bangkinang. Itu menjadi pilot project tahun 2020 kita mulai menerapkan BIM. Nah, kemudian tahun 2021 ini kita untuk seluruh proyek JTTS yang dikerjakan oleh HKI itu sudah menerapkan BIM ini. Kemudian tahun 2022 kita juga sudah mendapatkan sertifikasi ISO 19650 dan penerapan BIM ini sudah sampai dengan 5D. Jadi BIM ini memang nanti kita jelaskan juga ada tingkat kematangan atau yang disebut dengan maturity level. Nanti kita bisa bedah juga. Tahun 2023 HKI di bisnisnya sudah full menggunakan BIM dan Oktober 2023 kita sudah mendapatkan sertifikasi BIM 19650 KiteMake ini oleh BSI. Ini standar internasional. Luar biasa. Iya, dan 2024 nanti akan menjadi next target. Ini yang levelnya harapan kita lebih tinggi lagi. Masuk ke 7D sama 8D ya. Iya, itu yang 8D. Yang utamanya nanti yang mau kita challenge adalah pengajuan termin kepada owner itu backupnya itu output dari BIM gitu Mas. Sehingga ini memangkas efektif, efisien. BA tagihan bulanan maupun BAST ya Mbak? Iya, nanti ke arah itu. Ya. Nah, inilah perjalanan HKI dalam mengimplementasikan BIM. Dalam waktu 3 tahun ini. Dalam waktu 3 tahun, betul. Dari 2020 sampai 2020. Iya. Nah, produknya BIM sendiri itu mungkin masuk ke situ atau gimana, Mas ini? Oh ya, monggo. Karena tadi sudah disinggung Mbak.
Jadi di situ ada maturity ya, ada produk, kemudian scopingnya. Nggak apa-apa, monggo dijelaskan. Mungkin slide yang di awal. Tadi untuk level ada level 0, level 1. Nah ini kita dalam penerapan BIM itu terukur dalam tingkat kematangan, Mas, dalam implementasinya. Jadi nggak cuma martabak ya yang matang. Jadi BIM pun ada tingkat kematangan. Oke. Seberapa besar meresapi ini? Seberapa? Nah ini ada beberapa tahapan gitu ya. Ini ada BIM level 0. Jadi kalau BIM level 0 itu outputnya hanya semacam CAD gitu ya, 2 dimensi gitu ya, kayak kita dulu kan AutoCAD gitu. Betul. Ya. Kita di kuliah sudah mulai dikenalkan. Sudah mulai dikenalkan waktu itu, levelnya. Nah kemudian level 1 ini produknya adalah 2D dan 3D. Ini sudah bisa permodelan 3 dimensi, tapi hanya sebatas visualisasi. Untuk yang level 1. Sebentar. Visualisasi itu masuk sampai ke analisa struktur juga kah? Atau hanya bentuknya permodelan? Permodelan saja, drawing ya. Betul. Belum masuk ke belum masuk ke analisa struktur ya. Belum. Nah, kemudian lanjut next step itu ada level 2. Ini produknya outputnya adalah 4D dan 5D. Nah, ini sudah permodelan 3 dimensi, terus kemudian diikuti dengan scheduling. Nah, dari scheduling ini akan terbentuk sekuen pekerjaan dan metode kerja. Nah, kemudian menjadi 5D. 5D ini produknya adalah perhitungan volume sampai cost construction. Kalau dulu kita membuat RAB gitu ya, Mas ya. Betul. Outputnya ini itu deliverable-nya RAB lah ya. Betul. Ini sampai 5D di sini. Kemudian ada level 3 yang lebih canggih lagi. Ini sampai dengan nanti life cycle asset management. Nah, HKI sendiri saat ini mengimplementasikan masih di level 2 tadi, Mas. Level 2 ini. Jadi ini sudah bisa full collaboration, terintegrasi. Jadi tadi dari produknya adalah gambar kerja, terus kemudian ada scheduling, perhitungan volume, kemudian estimasi biaya atau cost construction tadi. Sampai gitu. Situ. Mbak, aku boleh nanya sedikit lebih detail, biar adik-adik biasanya teman-teman engineers, terutama adik-adik yang di kampus itu lebih seneng. Ini sebenarnya softwarenya apa sih? Bisa ada data atau mungkin slide yang menunjukkan untuk level ini support softwarenya itu apa saja sih yang terkait dengan sampai ke BIM level 2 ini? BIM level 2. Softwarenya itu apa? Softwarenya kalau aplikasinya gitu apa? Kalau di sana kan dulu kita hanya CAD, AutoCAD misalnya. Kalau sampai sini untuk menuju ini gitu ya, Mas ya. Nah, mungkin ini juga bisa mungkin yang melatar belakangi juga ya, Mas ya. Jadi HK ini berkontraknya itu adalah design and build gitu, design and build. Sehingga mulai dari yang tadi bahwa BIM itu adalah teknologi yang menampilkan permodelan 3 dimensi dan informasi burek, dimulai dari desain, construction dan maintenance. Nah, ini memang di HKI adanya. Jadi di situ kalau desain itu produknya nanti adalah DED. Nah, kalau DED ini mengambil data-data itu dari, kami juga sudah punya teknologi yaitu drone lidar, Mas. Mungkin bisa ditampilkan tadi ya untuk pengambilan data-data. Nah, ini tapi sebelumnya ada deh, sebentar, boleh coba yang sebelum ini sebelumnya lagi. Ini ini ya, ini fasenya, Mas, betul. Nah, ini tadi kan, memang fasenya desain, construction sampai dengan maintenance. Nah, ini. Nah, jadi ini semua software HKI sudah in-house ya? Artinya mulai dari Lidar, Terasolid, Autodesk, Metashape. Ya, ini sudah ada di HKI dan memang kita kalau memang mau menerapkan menggunakan memang investasinya ya luar biasa. Saya kebayang nih untuk menggunakan semua software ini kira-kira
duitnya berapa itu? Iya betul. Ini investasi cukup besar. HKI sudah berinvestasi Mas. Itu untuk jangka panjang ya. Yaitu tadi dalam menghidupi sekarang itu teknologi leadership kan gitu ya. Dan memang ya revolusi industri 4.0 semuanya kedepannya adalah teknologi ya. Jadi dimulai dari fase desain. Jadi ini nanti ada drone lidar. Jadi dari drone lidar ini nanti akan memulai fotogrametri itu semisal yang diperoleh adalah data ukur, kemudian kontur. Nah, kemudian ini nanti diintegrasikan dengan basic design. Kalau basic design kan datangnya dari owner. Ya. Di situ ada koordinat. Nah, ini diintegrasikan yang input ke dalam BIM tadi. Ke softwarenya BIM, sehingga dari di situ nanti outputnya adalah DED ini gitu. Ya. Dari DED kemudian kita fase berikutnya adalah ini construction ya. Construction ini biasanya kan kita bertukar informasi ke tiga belah pihak nih. Ada kontraktor, konsultan, kemudian owner dalam submit data, gambar kerja, kemudian terjadinya review sampai dengan approval. Nah, inilah shop drawing. Terus kemudian juga tadi kita sudah 4D untuk scheduling, dan di situ nanti akan muncul sekuen pekerjaan, kemudian adanya metode kerja. Kemudian lanjut ke 4D. 4D ini untuk menghitung volume dan cost construction tadi gitu Mas. Itu di construction fase. Ini sebetulnya juga memudahkan ketika dulu kita asistensi itu kan tanda tangan basah, kita harus nanti ke konsultan, ketemu. Di review gitu ya. Nah, ini teng bolak-balik seperti itu memang butuh waktu lama itu. Betul. Dan ini memang juga ada kaitannya dengan konsultan dan owner yang tentunya juga harus merespon kita teknologi. Mereka juga tentunya harus kompetensi yang sama gitu ya. Tapi kalau hanya kontraktor saja itu pasti. Nah, konsultannya, ownernya juga tentunya punya kompeten yang sama. Ketika dia harus melakukan review gambar yang kita submit, tentunya pemahaman atau kompetensi terhadap BIM itu juga harus ada gitu Mas. Tapi kebayang Mas, itu. Aku kebayang Mbak Dewi ini jadi dari tahap awal, mulai dari teman-teman desainer itu bekerja dengan detail design, kalau tadi di tahap 2 ya. Kemudian ada proses engineering analisis, sampai kemudian asistensi, sampai scheduling keluar dalam bentuk material take off. Itu kan kadang-kadang contoh revisi ya misalnya. Revisi. Begitu ada revisi naik, teman-teman masih ngerjain yang revisi sebelumnya. Itu kan berarti harus prosesnya harus sangat cepat kan? Iya, prosesnya. Ganti dok cerut gitu. Dan besoknya mungkin janjian lagi. Sudah harus ngitung material take off gitu. Sementara teman-teman yang bagian pengadaan mereka sudah memproses pakai revisi sebelumnya. Luar biasa. Ya, ini mungkin kecepatan ini yang mungkin menjadi efektif dan efisien ya. Betul. Dengan teknologi ini gitu. Nah, inilah yang yang memang ya saat ini untuk membuat semua itu efisien, efektif gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan. Kalau secara masih konvensional, yaitu tadi yang seperti Mas Sulis sampaikan, kita perlu waktu, ketemuan, meja A, meja B, kan gitu. Terus belum tentu saat itu juga langsung ditangani kan gitu ya. Tapi sementara dealing dengan owner sudah masuk revisi 2, teman-teman pengadaan construction masih kerja dengan revisi 1 gitu. Itu kan ciloko habisnya jadi banyak banget itu. Best time ya Mas ya. Best time-nya. Kebayang. Gitu. Nah, terus tadi masuk fase ketiga adalah maintenance atau produknya adalah di pemeliharaan itu as-built drawing gitu. Sampai as-built drawing itu diterima semuanya oleh owner gitu Mas. As-built itu sampai dalam bentuk 3D modeling ya Mbak? Oke. Wah enak sekarang jadi owner itu enak ya. Sudah dapat 3D modeling. 3D modeling. Nah, ini implementasi ya. Tadi ada 3D. 3D itu adalah model geometris di mana ini merupakan ada sumbu koordinat. Kalau dulu kan XYZ gitu ya Mas ya. Dan ini memang
di BIM adanya demikian. Terus kemudian 4D ini produknya adalah scheduling, kemudian timbul sekuen pekerjaan, adanya metode kerja, sehingga kita ketika sekuen pekerjaan itu kan nanti timbulnya adalah berapa sih sumber resource yang kita butuhkan, berapa DT yang kita butuhkan, berapa ekskavator yang kita butuhkan ketika memang di jasa konstruksi gitu ya. Implementasi di teman-teman di lapangan ya. Pegangan teman-teman di lapangan gitu. Mbak, sebelum menginjak ke yang ranahnya owner atau mungkin stage selanjutnya, saya kebayang untuk mencapai fase seperti ini itu HKI tentu kan yang menjadi modal utama kan sumber daya manusia nih. Ya, betul sekali. Ya, kan? Human capitalnya. Human capital, iya. Boleh cerita sedikit? Planningnya atau menyiapkan tim hingga bisa membentuk seperti ini tuh HK seperti apa, Mbak? Iya. Ini menurut saya ini luar biasa sekali, luar biasa. Tapi tentu human capital kan seiring tuh. Kemajuan apapun kalau human capitalnya enggak ini kan gimana cara mengikuti itu hanya dalam waktu berapa tadi? 3 tahun ya? 3 tahun. Iya, betul. Monggo. Mungkin ada bocoran. Betul, Mas. Makanya dulu kalau disebut SDM gitu ya, sekarang adalah disebutnya human capital. Karena itu menjadi capitalnya kan gitu ya. Jadi sumber daya manusia itu menjadi kuncinya gitu kan. Nah, ketika kita menyiapkan teknologi BIM, nah ini mestinya kita memotret kondisi existing. Memotret kondisi internal memotret kondisi existing, kemudian kompetensinya seperti apa, sehingga berikutnya adalah kita meningkatkan kompetensinya supaya mereka paham untuk softwarenya BIM, paham cara kerjanya. Nah, itu kita adakan pelatihan atau short course gitu ya Mas ya. Kita mulai itu sebelum tahun 2020 karena 2020 itu sudah ada pilot project. Nah, itu sebelum itu sudah SDM mana yang kita harus petakan untuk ditingkatkan kompetensinya, dilakukan pelatihan short course tadi, Mas. Jadi kita memang yang semula mereka kan drafter gitu ya, harus kita tingkatkan. Tapi ada juga mereka yang engineer dan passionnya seperti mereka di BIM, yaitu kita tingkatkan kompetensinya sampai betul-betul mereka itu paham, softwarenya juga ada. Kita kan sudah investasi software sampai mereka betul-betul membuat permodelan dari BIM itu produknya seperti ini, dan kita cek kondisi di lapangan. Ini sesuai gitu. Nah, itulah kita meningkatkan kompetensinya teman-teman baik yang ada di proyek, kemudian juga kami ada departemen engineering itu di kantor pusat, ini kolaborasi. Itu yang mungkin kita meningkatkan kompetensi itu sekitar 1-2 tahun Mas itu. Untuk menginisiasi itu ya? Iya, betul. Itu untuk mereka. Itu kerja berat ya Mbak? Betul, dan ini memang bagian dari Departemen Human Capital inilah yang mereka juga harus roadmap pelatihan-pelatihan apa sih yang sesuai dengan digital construction yang kita terapkan atau teknologi apa yang di HKI gitu. Mbak, menarik ketika kita bicara BIM tadi, human capitalnya. Ada ini nggak Pak? Ada visualisasi yang bisa menunjukkan kalau dari proses awal mungkin apa saja sih yang dikerjakan teman-teman di awal gitu ya, sampai menjadi output yang real di construction seperti apa? Itu ininya seperti apa ya Mbak? Gambarannya kalau boleh? Boleh Mas. Ini juga ada pada saat kita membuat desain tol Bengkulu Tabah Penanjung itu sepanjang 17 km. Tapi sebetulnya ini hanya contoh saja. Bengkulu kalau ke timur ya, ke Kapahyang, yang ke arah Kapahyang itu betul. Itu. Nah, ini bisa kita sampaikan, mungkin bisa ditayang, Mas. Sambil nunggu. Kenapa dipilihnya
Bengkulu Kabahyang? Apa karena memang kondisinya itu kan berbukit itu ya? Iya, sebenarnya ada Mas semuanya. Jadi kita itu kan total panjang yang berkontrak itu kan sekitar 400 km ya, yang sudah selesai kita kerjakan saat ini kurang lebih sekitar 300 km, semuanya ada. Ini hanya random aja. Oke. Tapi itu HKI mengimplementasikan BIM itu untuk seluruh proyek yang sekarang ditangani ya? Iya, betul. Atau pilih-pilih? Seluruh proyek di CTTS. Luar biasa. Ya, jadi berapa tadi? 400 total sekian. Kontrak saat ini 423 km yang itu semua semuanya support by BIM. Support by BIM. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, ini kita mulai dari ini adalah permodelan 3 dimensi dari strukturnya. Nah, ini Mas, ini sampai kita itu bisa menghitung penulangan ya, kondisi rumit di struktur jembatan gitu ya. Nah, ini juga kita terdeteksi dalam BIM ini. Bahkan BIM ini juga mampu mendeteksi adanya clash detection. Nah, clash detection itu kan biasanya ada bentrokan-bentrokan karena human error perencanaan. Karena geometri struktur, kemudian ada tabrakan antara slab dengan kolom. Itu terdeteksi di sistem ini. Di sistem ini gitu. Okay. Nah, ini tadi juga produknya adalah menghitung volume besi di struktur gitu ya. Terus kemudian ini untuk data kontur existing dengan lidar drone lidar ya. Drone dari mulai data awal lidar sampai ke koordinat dari basic design, kemudian geometri jalan. Nah, ini untuk main roadnya. Karena biasanya tol yang kita bangun itu kan ada struktur, ada main road gitu ya Mas ya. Nah, itu untuk main roadnya. Jadi dari sini Mbak Dewi sudah bisa langsung tahu berapa volume cut, berapa fill, berapa apa alat yang digunakan, berapa. Ya, betul Mas. Memang seperti itu outputnya. Jadi tadi kebutuhan resource kan gitu ya, kebutuhan resource, terus volume sampai kita mendapatkan cost construction. Nah, itu bisa dari sini. Oke. Nah, ini sampai perhitungan RAB-nya. Nah, ini untuk construction, ini juga permodelan 3 dimensi. Ini nanti sampai juga volumenya itu kelihatan hitungannya. Jadi termasuk akselerinya ya, semua yang kecil-kecil yang di luar struktur pun selama itu terinput semacam ini tadi downspot ya. Iya, betul. Pipanya, pipa drain dan sebagainya. Betul. Itu sudah masuk semua ya. Ya, nah ini sampai sudah permodelannya sudah selesai antara main road dan struktur gitu ya. Nah, ini sampai kelihatan luar biasa. Cantik. Nah, ini setelah selesai kita bangun ini Mas Sulis. Jadi yang di atas itu adalah selesai pembangunan, kemudian yang bawahnya adalah permodelan 3 dimensi yang dari DED tadi gitu. Oke. Jadi kalau melihat dari sini selalu item per item itu bisa di-compare ya Mbak? Bisa, iya. Di-compare antara yang direncanakan dalam bentuk output RAB, yang dilaksanakan juga diukur. Terukurnya dari situ. Betul. Nah, ini salah satu contoh saja tadi untuk pembangunan ruas Bengkulu Tabah Penanjung. Gitu. Mbak, kalau bicara constructability ya, construction. Jadi ini tadi kan dari sisi desain sampai construction, kemudian keluar RAB, kemudian pada saat pelaksanaan teman-teman di lapangan tentu mengerjakan sesuai masing-masing tugasnya gitu ya. Ada yang kerjaan tanah, ada yang kerjaan konkret, ada yang kerjaan masing-masing. Nah, apakah setiap item-item pekerjaan construction itu juga terintegrasi dengan BIM-nya? Artinya ini kan kalau dari construction kan ada deliverable dalam bentuk gambar, dalam bentuk RAB gitu ya. Sementara teman-teman yang mengerjakan di lapangan itu juga punya alat, punya manpower misalnya segala macam.
ini untuk memberikan feeding, menghitung efisiensi, productivity dan sebagainya, itu BIM juga bisa mengakomodir itu nggak? Iya, ini makanya terintegrasi. Ketika yang saat ini kita implementasinya kan level 2 gitu ya Mas ya. Level 2 itu dari sampai dengan Voidu itu sebetulnya bisa mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu. Jadi kan di situ artinya sudah ada kolaborasi dengan QS kan gitu ya Mas ya. Kemudian kolaborasi dengan QC-nya juga kan gitu ya, estimatornya, terus kemudian terhadap untuk drawing-drawingnya itu untuk menjadi misalnya saat ini kan kita mau mengajukan backup, mengajukan termin dengan backup yang keluar data dari online. Itu artinya memang sudah beberapa disiplin ilmu terintegrasi gitu Mas. Ini. Ya. Saya ambil contoh misalnya gini Mbak, kalau teman-teman operator, saya misalnya kerjaan tanah gitu ya, kerjaan tanah, itu ada cut fill. Per hari kemarin teman-teman sudah melakukan cut sampai elevasi berapa, kemudian volume cut dan fill-nya berapa. Kemudian itu yang katakanlah ditagihkan gitu ya untuk menjadi berita acara. Apakah produksi atau produktivitinya itu bisa online juga selalu compare dengan desain tadi, atau masih dilakukan manual? Saat ini memang untuk produktivitas per masing-masing alat gitu ya Mas. Masing-masing alat. Contoh alat misalnya alat nih. Jadi secara keseluruhan desainnya itu ada di BIM ada secara keseluruhan ya. Jadi di situ kan volume cut and fill berapa, kemudian gali buang berapa itu semuanya ada di BIM tadi. Tapi ketika kita bicara produktivitas di masing-masing alat, ini memang masih kita comparing Mas. Jadi ada perhitungan konvensional gitu ya. Dan nanti karena kan yang bekerja ini beberapa vendor gitu ya Mas ya, beberapa subkontraktor. Kadang-kadang kita melibatkan banyak gitu ya. Kalau desain besarnya ada. Nah, cuman pada saat pelaksanaan karena ini yang bekerja adalah beberapa subkontraktor, memang ini masih kita hitungnya ya masih hybrid lah ya. Hybrid ya. Gitu Mas. Menarik. Nah, ini mungkin pengembangan next step yang level generasi yang tadi ya, yang 2024. Yang level 3 ya nanti 3. Insya Allah ya emang butuh ya itu tadi kompetensi SDM itu HC itu memang yang utamanya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kompetensinya mereka untuk mengimbangin teknologi yang semakin kesini tuh semakin canggih gitu ya. Selalu menarik untuk teknologi itu mendorong kita kemajuan sampai dengan saat ini gitu. Oke, menarik pembicaraan tentang apa yang sudah dicapai oleh HKI ya Mbak. Boleh kita bicara agak ke kiri sedikit gitu ya, rating kiri sedikit. Waduh, kita apa ini Mas? Karena kita ini kan sekarang sebagai alumni ya Mbak. Jadi saya melihat seperti ini. Ada kecemburuan sedikit gitu bahwa berharap adik-adik teman-teman di kampus bisa mengikuti apa yang HKI sudah capai saat ini. Saya ingin tahu apa harapan dari kita sebagai alumni, terutama Mbak Dewi sebagai alumni yang sudah ada di HKI. Apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa disampaikan untuk kampus tercinta nih. Sebagai angkatan yang ini ya kolonial. Angkatan kolonial. Enggak lah. Kita angkatan 89. Nanti di atas kita ada yang cemberut kalau dibilang kita kolonial. Baik Mas Ulis ya. Memang ini ya. Jadi kalau di dunia kampus itu mungkin mereka punya tahapan-tahapan pembelajaran atau istilahnya itu kurikulum. Ya. Mereka punya kurikulum tersendiri, tapi setidaknya bisa melihat di dinamika di luar.
Jadi dalam mempersiapkan adik-adik yang sekarang itu masih kuliah, dinamika di luar itu seperti apa sih dalam memasuki dunia kerja. Perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah seperti apa. Dalamnya itu tadi kontennya dalam revolusi industri 4.0 itu. Nah itu kan banyak teknologi yang sudah diimplementasikan. Nah ini mestinya juga harus dilihat dari akademisi gitu ya Mas ya. Nah ini adik-adik kita setidaknya juga bisa meningkatkan kompetensinya dalam memasuki nanti dunia kerja. Nah, ini bisa juga apakah mungkin ada kerjasama dengan praktisi yang saat ini mungkin beberapa perusahaan juga sudah menerapkan teknologi sehingga sebagai pembekalan adik-adik yang sekarang ini masih belajar gitu Jadi bisa juga kerjasama dengan praktisi atau perusahaan apa itu mungkin jadi dari kampus itu sudah ada Mas ya istilahnya kerjasama, kemitraan ke depan. Jadi berpikir jauh ke depan dan dinamika di luar sana itu seperti apa gitu. Oke. Saya minta izin Mbak, to the point saja, saya tembak langsung ya Mbak. Saya mohon izin untuk membridging dalam hal ini lewat Mbak Dewi. Mungkin salah satunya HKI yang bisa mengakomodir itu. Kami akan bekerja sama dengan bidang 1 dan bidang 2 nanti insya Allah untuk mengendorse ini. Mungkin menyolusikan dalam bentuk program gitu ya. Apakah itu intensif, apakah itu pelatihan, apapun lah ya. Yang intinya mentransfer apapun yang tadi disampaikan, khususnya BIM, kepada adik-adik, kepada kampus di Undip. Jadi mungkin begitu ya. Jadi entah nanti dalam waktu dekat bentuknya apa? Proposal misalnya. Atau mungkin nanti dari bidang 1 Mas Yuli, bidang 2 kita akan kembali untuk duduk bareng-bareng. Gimana caranya ini bisa ditransfer sampai ke adik-adik. Itu ya. Wah, ini rencana kerja yang bagus loh Mas sebetulnya. Saya juga ini rencana kerja yang bagus ketika memang tujuan kita sebagai alumni terbentuk IKTeksi gitu ya. Dan sekarang ada wadah IKTekset di mana kita bisa saring ilmu dan ini sebagai dasar ide-ide untuk program kerja kita jangan-jangan akan kita kembangkan seperti ini. Kalau saya ini kerja program kerja yang luar biasa Mas untuk meningkatkan kompetensi adik-adik kita. Nah, monggo ini mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut bagaimana skemanya, mungkin apakah dalam bentuk proposal tentunya nanti melibatkan beberapa pihak ini untuk lebih mendetailkan kembali ya, tapi semangat tadi untuk meningkatkan kompetensi adik-adik dalam dunia kerja nanti, mereka sudah punya kompetensi ABCD dalam teknologi digital itu sangat bagus Mas menurut saya. Saya kira ini juga menjadi benefit gitu ya untuk HKI untuk mendapatkan pasokan tenaga kerja adik-adik yang fresh, khususnya bagi HKI, tapi moga-moga juga ilmu seperti ini bisa bermanfaat untuk adik-adik di sektor yang lain, entah itu di pertambangan, entah itu di oil and gas, yang saat ini mungkin adik-adik juga perlu melihat lebih dalam. Lebih melihat dinamika di luar nanti seperti apa, gitu. Betul. Mbak Dewi, waktu tidak terasa ya, kita ngobrol banyak ini tadi, cukup banyak informasi yang telah disampaikan. Terima kasih sekali telah berkenan hadir dan kita bisa ngobrol dengan enak gitu. Kami berharap kita bisa bekerja sama kembali, ngobrol lagi untuk yang lain lagi. Gitu. Untuk yang lain lagi. Baik, terima kasih Mas Sulis. Nah, ini juga mungkin sekedar ini ya Mas ya. Jadi kalau saat ini kita sudah memasuki yang memang yang tadi serba digital gitu ya. Dan mengutip kalimat dari CEO Google yang Sundar Pichai orang India itu loh. Itu menyatakan kalimatnya tuh gini Mas. Jadi teknologi canggih itu tidak hanya merubah cara kita bekerja, tapi juga merubah
cara kita hidup dan berinteraksi satu sama lainnya. Betul. Dan itulah saat ini yang kita rasakan gitu. Setuju. Itu betul banget. Setuju. Nah, sehingga serba cepat itu yang kita harus mengikuti perkembangan itu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Mas Sulis dan tim IKTek Site ya ini. Baik, terima kasih Mbak Dewi, sekali lagi kami ucapkan. Rekan-rekan pemerhati dan juga engineers, demikian pembicaraan kita, ngobrol kita dengan Mbak Dewi pada episode ini. Moga-moga besok kita bisa ketemu lagi Mbak Dewi ya, dengan untuk isu yang lain yang menarik gitu. Episode kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.